pagi saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry. Bertemu lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, untuk berkat-berkatnya, untuk mujizat-mujizatnya yang Dia sediakan bagi saya dan saudara. Mari saudara yang terkasih, siapkan hati dan pikiranmu untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Mari sejenak bersatu teduh dan berdoa bersama dengan saya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang anugerahkan bagi kami dengan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas sepanjang hari ini, kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami membawa bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu yang akan membekali kami, agar kami tetap mengandalkan Engkau di sepanjang hari ini. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-16 yang berkata, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Saudara yang terkasih, ketika berada dalam ujian atau masalah yang berat, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi kepada saya? Mengapa Tuhan Engkau meninggalkan saya? Saudara, ketahuilah bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan lagi, dengan tujuan Tuhan mau menguji kesetiaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Kemarin kita membahas bagaimana Tuhan akhirnya menolong, melepaskan dan menuntun bangsa Israel sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Pastinya mereka sangat bersyukur, mereka sangat bersuka cita karena mereka bisa terlepas dari penderitaan yang sudah cukup lama, 112 tahun lamanya. Tapi ternyata saudara, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ketika mereka sedang berjalan, pasukan Mesir dan Raja Firaun mengejar mereka dan ingin membawa mereka kembali ke Mesir. Kebayang nggak bagaimana perasaan mereka? Di tengah-tengah kebahagiaan, sukacita yang mereka alami, akhirnya berganti dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Saudara, ternyata meskipun Allah menuntun mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tapi Allah mau bangsa Israel tetap mengikuti prosesnya. Allah mau bangsa Israel tetap melewati ujian. Dan saat pasukan Mesir datang, bangsa yang tadinya bersuka cita tiba-tiba berubah bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan mulai menyalahkan Musa di dalam tiap ujian yang mereka hadapi. Israel meneriakan sungut-sungut mereka di hadapan Allah. Dikatakan bahwa ketika orang-orang Israel melihat Firaun dan tentaranya datang menyusul, mereka sangat takut karena tidak ada jalan lain lagi. Mereka terkepung, Laut Merah ada di hadapan mereka. Dan sekarang orang-orang Mesir itu datang dari belakang mereka. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, ketika Allah kembali mengizinkan masalah terjadi, mungkin bagi manusia Allah bersikap tidak adil. Tetapi saya mau katakan bahwa Allah memiliki alasan, Allah memiliki tujuan di balik setiap ujian yang Dia berikan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun sebenarnya
jalan ini adalah jalan yang paling dekat. Sebab firman Tuhan berkata, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan pada akhirnya Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara, Allah sangat tahu persis dengan sifat-sifat manusia yang cepat sekali melupakan Allah. Itulah sebabnya Allah kembali menguji bangsa Israel. Di saat terkepung bangsa Israel marah-marah, bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Inilah ciri khas manusia yang begitu mudah melupakan pertolongan Tuhan, padahal baru saja Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan. Saudara, Allah begitu mengasihi anak-anaknya. Namun bukan berarti bahwa kita bebas dari pergumulan hidup. Tetapi di sini justru Allah yang mengasihi umatnya. Dia mau agar melalui masalah, melalui pergumulan, kita mulai bertumbuh imannya. Melalui ujian-ujian yang diizinkan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya, Allah ingin pertumbuhan iman kita semakin luar biasa. Allah tahu saat yang tepat, kapan waktunya Dia memberikan ujian-ujian tersebut kepada kita. Dia tahu takaran iman anak-anaknya. Allah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat. Ada kalanya Allah membawa kita masuk ke dalam ujian yang relatif lebih sederhana atau ujiannya sangat mudah, sebelum masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu ujian yang lebih sulit atau ujian yang lebih besar. Saudara, baik itu ujian yang mudah atau sulit, Allah mau kita belajar bergantung kepadanya dan memiliki iman kepadanya. Karena manusia mudah sekali meninggalkan Tuhan ketika manusia berada dalam keadaan baik, dalam zona nyaman. Sekali lagi Allah ingin membuktikan bahwa Allah sanggup melepaskan bangsa Israel dari masalah. Saudara, saat terdesak, saat tidak ada jalan, Allah sanggup membuka jalan yang kelihatannya tidak mungkin bagi kita. Melalui Musa Allah memperlihatkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta, dan bahkan laut pun tunduk kepadanya. Ketika jalan tertutup, ketika pasukan Mesir datang mengepung mereka, mereka terdesak, Allah sekali lagi membuat mujizat. Allah ingin memperlihatkan bahwa Dia sanggup mengadakan, Dia sanggup membuka jalan, Dia sanggup menolong orang-orang pilihannya. Nah, saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, ketika masalah, tekanan, beban hidup berada di depan mata kita, seringkali kita sama persis seperti orang Israel. Kita menjadi panik, kita menjadi ketakutan, sehingga membuat kita tidak dapat berpikir dengan baik, dan kita tidak bisa merespon masalah itu dengan baik, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, bersungut-sungut, marah, karena kita ingin masalah kita cepat diselesaikan, atau kita tidak ingin berada lama-lama dalam situasi yang tidak mengenakan. Dan melalui renungan pagi hari ini, Allah ingin kita tetap mempercayainya walaupun mungkin kita saat ini berada dalam kondisi sulit, walaupun sepertinya tidak ada jalan keluar, walaupun sepertinya kita dikepung oleh masalah dan persoalan yang begitu besar. Saudara, Allah ingin kita mempercayainya bahwa dalam keadaan apapun, Dia Tuhan tetap memegang kendali kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Allah pencipta kita. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita boleh mengalami pertolongan Tuhan? Mengapa Allah mengizinkan orang-orang Mesir tersebut mengejar mereka? Yang pertama, karena Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang Mesir tersebut
tentang jati dirinya. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi ini. Yang kedua, sampai saat ini orang Israel masih belum menyatakan secara pribadi tentang kekagumannya, rasa percayanya kepada Tuhan, keyakinannya dan ketergantungannya kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanda perbudakan. Allah ingin mereka melihat bahwa Allah bukan hanya menjadi pembebas bagi mereka, tetapi juga perisai dan perlindungan bagi umatnya. Dan melalui renungan pada pagi hari ini, Allah ingin kita sekali lagi tetap mempercayai Dia, bahwa dalam keadaan apapun Dia tetap Allah yang sama hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang berkuasa. Saudara, berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Saudara, Tuhan akan berperang untuk kita, dan Tuhan mau kita diam saja melihat, menanti pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita boleh mengalami pertolongan Tuhan saat kita terkepung dengan masalah dan persoalan yang seakan-akan menghimpit kita? Yang pertama, jangan takut menghadapi persoalan. Yang kedua, tetap percaya dan berharaplah kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan kita. Yang ketiga, jangan mengeluh atau jangan bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah atau ketika Tuhan mengizinkan kita melewati ujian. Yang keempat, miliki keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan akan berperang bagi kita. Saudara percaya kepada Tuhan, berdirilah teguh dan lihatlah, Tuhan pasti akan menolongmu. Dia punya banyak cara untuk menolong kita, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami pada hari ini, bahwa ketika seakan tiada jalan karena kami terkepung dengan masalah dan persoalan yang begitu berat, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau selalu punya banyak cara untuk menolong kami. Kami memohon ampun ketika kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, keraguan-raguan datang dalam kehidupan kami, sehingga kami mulai bersungut-sungut, marah-marah akan setiap proses yang Tuhan izinkan kami lalui. Ampuni kami. Belajar dari peristiwa bangsa Israel, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Teruslah menyertai dan memberkati kami, kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami tetap bersuka cita, bersemangat menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Ini doa kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Allah sanggup menolongmu karena Dia mengasihimu. Allah sanggup memberikan kau jalan keluar yang tidak pernah kau pikirkan. Itu yang akan Dia kerjakan bagi setiap orang yang selalu berserah dan selalu bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes, ikuti anjuran pemerintah, dan selamat berkarya. Tuhan menyertai, memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.